Jim alias Abdullah Gimnastiar memilih jalan lain dalam berdakwah. Ia hadir dengan mengedepankan manajemen kolbu. Jaga hati, jangan menyakiti dan jangan mencaci orang lain. Materi-materi yang disampaikannya terasa menyejukkan hati sehingga mendapatkan respons umat. Tak hanya itu, ia juga berdakwah dengan cara mandiri. Ia tidak meminta-minta disumbang, tapi ia membangun usaha sendiri. Ia pun membangun koperasi dan perusahaan untuk membantu umat. Namanya mulai terkenal pada usia 38 tahun. 10 tahun menikmati popularitasnya badai menghadang. Kehidupan rumah tangganya mulai goyah. Ia digugat cerai oleh istrinya karena Jim berpoligami. Namun, badai tersebut ia hadapi dengan beragam risiko. Secara perlahan-lahan kehidupan rumah tangganya membaik. Ia kembali rujuk dengan istri pertamanya dan menata kembali rumah tangganya. Jim lahir di Bandung, tanggal 29 Januari tahun 1962. Ia adalah anak pertama dari 4 bersaudara dari pasangan Engkus Kuswara dan Yeti Rohayati. Jim menikah dengan Nini Mutmainah Musin dan dikaruniai 6 orang anak. Sejak kecil Jim dididik dalam lingkungan militer. Ayahnya seorang perwira angkatan darat dengan pangkat terakhir letnan kolonel. Tak hanya sikap disiplin dalam urusan umum dalam beribadah juga diterapkannya. Masa pendidikannya dihabiskan di kota kelahirannya. Dari sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi ia selesaikan di Bandung, Jawa Barat. Saat di SD, ia selalu masuk 2 besar di sekolah dasar. Sementara kuliahnya di 2 tempat. Pertama di Pendidikan Ahli Administrasi Perusahaan PAAP Unpad, Bandung, hanya setahun dan di Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani kini Universitas Ahmad Yani, Unjani 3 tahun menggelar sarjana muda. Saat mahasiswa, kala usia 20 tahun, Jim menjadi Komandan Resimen Mahasiswa, Menwa, di Akademi Teknik Jenderal Ahmad Yani. Tampaknya menjadi komandan ini tak jauh dari lingkungan pekerjaan ayahnya. Selain aktif di Menwa, ia juga aktif di Lembaga Keluarga Mahasiswa Islam Wiraswasta KMIW, Bandung. Pada tahun 1987, saat usia 25 tahun, Jim bersama mahasiswa lainnya mulai merintis usaha kecil-kecilan. Ia mulai membuat stiker, kaos, gantungan kunci dengan slogan-slogan agama. Hasilnya lumayan. Ia bisa membeli mobil angkotan kota angkot. Kadang ia membawa sendiri mencari penumpang. Bahkan dengan mobil itu juga ia berjualan film dan bateri kamera saat wisuda mahasiswa. Di tengah kesibukan berdagang, Jim sering mengalami kegelisahan hati. Ia mulai belajar agama secara khusus kepada Kiai Haji Khoer Afandi, seorang ulama tasawuf pemimpin Ponpes Miftahul Huda, Tasikmalaya, dan Kiai Haji Mohtasdikin, pengasuh pondok pesantren Kalangsari, Cijulang, Ciamis Selatan, kakek dari istrinya. Kerja keras dan belajar yang tekun, Jim berujung manis. Pada tahun 1990, ia mendirikan Yayasan Daarut Tauhid di Bandung. Dengan yayasan ini Jim bisa leluasa untuk mengembangkan potensi, kiprah, dan usahanya lebih luas lagi. Ia memulai serius bergerak di bidang pendidikan, dakwah, dan sosial. Dalam laman Yayasan Daarut Tauhid, wujud utama yang ia kembangkan adalah mendirikan Pondok Pesantren Daarut Tauhid. Konsep pesantren modern yang mengembangkan konsep wirausaha dan mandiri. Semua ini didasari pada konsep Daarut Tauhid, fikir, zikir, dan ikhtiar. Selain pesantren, yayasan ini juga mendirikan pendidikan lainnya. Ada TK, TPA, dan SMK Daarut Tauhid. Di luar pendidikan, Jim juga melebarkan dan mengembangkan koperasi pesantren dalam bidang usaha jasa dan perdagangan, media. Dari jasa biro travel, Baitul Mal wa Tamwil, minimarket, percetakan, menerbitkan tabloid, radio, hingga produksi program TV. Mereka tergabung dalam holding MT Corporation. Seiring mengembangkan konsep pendidikan pesantren, Jim juga mulai berkonsentrasi dakwahnya dengan konsep manajemen kolbu, hati, jagalah hati. Konsep dakwah yang adem dan mengutamakan akhlak menarik perhatian umat. Umat merasa tidak dijejali perbedaan pendapat soal tata cara ibadah melainkan hati yang bersih dan suci. Karirnya mulai menasional saat mengisi program Hikmah Fajar di RCTI pada tahun 2000. Kesuksesan tema-tema yang disampaikan Jim
Pada tahun berikutnya A Gym memiliki program mandiri berjudul Manajemen Kolbu. Di tengah puncak kariernya, ia diterpa masalah keluarga. Pada tahun 2006, A Gym menikah lagi dengan perempuan beranak 3, Alvarini Eridani sebagai istri keduanya. Peristiwa ini menggoncang istri pertamanya, bisnisnya, dan umat Islam pada umumnya. Bisnis Darut Tauhid mulai menurun. Umat Islam dan jamaahnya mulai berkurang yang mengikuti kegiatan Darut Tauhid. Tak hanya itu, rumah tangganya mulai prahara. Rumah tangga A Gym sempat mengalami goncangan. Istri pertamanya Nini Mutmainah minta cerai. Pada tahun 2010, Nini Mutmainah menggugat cerai di pengadilan agama. Permintaan cerai kemudian dikabulkan hakim secara resmi pada bulan Juni tahun 2011. Namun, setahun kemudian, A Gym pada Maret tahun 2012, rujuk kembali dengan Nini. Mereka menikah kembali dengan mahar sebesar 5 juta rupiah. A Gym kembali menata rumah tangganya kembali. Perlahan dan pasti mereka membangun lagi kejayaan masa lalunya. A Gym pun mulai tampil lagi di media televisi berdakwah setelah sempat vakum. Ia tampil lewat MNC TV dalam program Demi Masa bersama A Gym. Pada 2016, ia mengisi program jelang buka puasa Ramadan di Tefone.